Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mariska Triandini Preventing Room dengan NIM 21080310208 dari Prodi 3 Administrasi Keuangan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi pinjaman KORT. Simak video ini sampai akhir ya. Untuk poin pertama, di sini ada definisi pinjaman KORT. Secara terminologi, KORT berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. KORT merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariat dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad KORT merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi KORT pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial, karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Poin kedua, ada ketentuan syar'i transaksi pinjaman KORT, di mana ketentuan ini meliputi berbagai aspek, antara lain, pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Dan yang terakhir, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Poin ketiga, rukun transaksi pinjaman KORT meliputi yang pertama ada transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman KORT terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarid. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman KORT haruslah memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, objek KORT atau biasa disebut dengan mahal al-KORT dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek KORT oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari bagian modal bank, keuntungan dari bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dalam transaksi pinjaman KORT, ijab dan kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, atau bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana atau objek KORT dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Poin keempat, pengawasan syariah transaksi pinjaman KORT. TPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah, melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman KORT. Pengujian tersebut antara lain, pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan KORT tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran. Yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup pada nasabah untuk melunasi kewajibannya, dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Kelima, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan KORT konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran KORT dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Poin kelima yaitu alur transaksi pinjaman KORT. Pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman KORT. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana KORT yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad KORT. Kedua, setelah akad KORT disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana KORT sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman KORT sebesar yang dipinjam, baik secara langsung, keseluruhan maupun angsuran. Berikutnya, di sini ada contoh soal kasus, yaitu pada awal bulan Juli 12XP, Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada bank syariah dengan skema KORT untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMA. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman Rp2 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi Rp10.000. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Tanggal 7 Juli 12XP, Bank Syariah menyetujui pinjaman KORT Bapak Hari dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman KORT.
Tanggal 7 Agustus WXB, tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran cicilan pinjaman KORT adalah sebagai berikut. Tanggal 7 September WXB, tanggal jatuh tempo cicilan kedua, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Tanggal 20 September WXB, setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo. Pada tanggal 7 Oktober WXB, tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas, sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp200.000. Pada tanggal 15 Oktober WXB, Bapak Hari memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Tanggal 7 November WXB, waktu pembayaran cicilan terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman KORT Bapak Hari, di samping membayar cicilannya yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman KORT untuk pembayaran uang sekolah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp200.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan dari imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Untuk penyelesaiannya, transaksi pertama, tanggal 7 Juli WXB, Bank Syariah menyetujui pinjaman KORT Bapak Hari dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman KORT. Di jurnal, tanggal 7 Juli WXB, pinjaman KORT masuk ke debit sebesar Rp2 juta dan rekening nasabah Bapak Hari masuk ke kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, rekening nasabah Bapak Hari masuk ke debit sebesar Rp10.000 dan pendapatan administrasi masuk ke kredit sebesar Rp10.000. Transaksi kedua, tanggal 7 Agustus WXB, tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran cicilan pinjaman KORT adalah sebagai berikut. Di jurnal, tanggal 7 Agustus WXB, rekening nasabah Bapak Hari masuk ke debit sebesar Rp500.000 dan pinjaman KORT masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Transaksi ketiga, tanggal 7 September WXB, tanggal jatuh tempo cicilan kedua, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Di jurnal, tanggal 7 September WXB, pinjaman KORT jatuh tempo masuk ke debit sebesar Rp500.000 dan pinjaman KORT masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Transaksi keempat, tanggal 20 September WXB, setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo. Di jurnal, tanggal 20 September WXB, rekening nasabah Bapak Hari masuk ke debit sebesar Rp500.000 dan pinjaman KORT jatuh tempo masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Transaksi kelima, pada tanggal 7 Oktober WXB, tanggal jatuh tempo cicilan ketiga, terdapat dana yang terbatas, sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp200.000. Di jurnal, tanggal 7 Oktober WXB, rekening nasabah Bapak Hari masuk ke debit sebesar Rp200.000 dan pinjaman KORT jatuh tempo masuk ke debit sebesar Rp300.000 dengan pinjaman KORT masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Transaksi keenam, pada tanggal 15 Oktober WXB, Bapak Hari memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Di jurnal, tanggal 15 Oktober WXB, rekening nasabah Bapak Hari masuk ke debit sebesar Rp300.000 dan pinjaman KORT jatuh tempo masuk ke kredit sebesar Rp300.000. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 7 November WXB, waktu pembayaran cicilan terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman KORT. Bapak Hari di samping membayar cicilannya yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman KORT untuk pembayaran uang sekolah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp200.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan dari imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Di jurnal, tanggal 7 November WXB, kas masuk ke debit sebesar Rp520.000 dengan pinjaman KORT masuk ke kredit sebesar Rp500.000 dan pendapatan operasi lainnya masuk ke kredit sebesar Rp20.000. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.